sekarang saya akan memperkenalkan Dewan Juri kita untuk hari ini. Para juri kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama Bapak Ishak Lokobal SHMH, yang kedua Bapak Agusto Prawal SH, dan Bapak Dwi Agus Prasetyo SH. Kalau saya tanya semangat pagi, semuanya jawabnya luar biasa ya, jangan ya. Oke. Selamat pagi. Luar biasa. Saya ulang lagi, selamat pagi. Luar biasa. Baik, saya akan membacakan tata tertib cerdas cermat secara singkat. Untuk babak pengisian ini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, yaitu tahap tanya jawab antar regu. Yang kedua, tahap kedua adalah bonus, dan tahap ketiga adalah rebutan. Pada tahap pertama ini tanya jawab antar regu. Pada grup A ada 5 regu. Regu A akan memberikan pertanyaan kepada, setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, saya akan mempersilakan kepada regu B untuk mengajukan pertanyaan kepada regu C. Begitu selanjutnya sampai pada regu terakhir, maka tahap pertama dianggap selesai. Jawaban pertama yang disebutkan oleh regu yang mengajukan pertanyaan untuk setiap kali tanya jawab harus ada pada materi lomba. Waktu pada tahap pertama ini yaitu tahap bertanya 60 detik dan saat menjawab yaitu 90 detik. Kita akan memulai pada tahap pertama ini. Saya persilakan untuk SMK Negeri 1 Mimika memberikan pertanyaan kepada SMK Penerbangan Petra. Waktu pertanyaan dimulai. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dan salah satu sasaran pencegahan dilaksanakan kepada satuan pendidikan. Sebutkan kewajiban satuan pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Baik, SMK Penerbangan Petra bisa menjawab. Waktu dimulai. Bisa mengulang pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Satuan pendidikan wajib yang pertama menyusun dan menetapkan kebijakan pencegahan. Yang kedua, membentuk tim atau kelompok kerja penggiat anti narkotika di masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, ikut
Saya ingin menekankan pada para peserta, setidaknya jangan jawab pas, biar nilainya jangan nol ya. Setidaknya menjawab, jadi ada nilai dari dewan juri. Saya persilakan kepada SMK Penerbangan Petra memberikan pertanyaan kepada SMA Alam Kudus. Untuk waktunya dipersilakan, dimulai. Dalam pemanfaatan teknologi informasi perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian utama dalam hak pribadi atau privacy rights. Pertanyaannya, sebutkan pengertian dari hak pribadi. Baik, dipersilakan pada sama Alam Kudus untuk menjawab. Waktu menjawab dimulai. Hak pribadi adalah sistem informasi sendiri yang milik pribadi. Sekian. Bagaimana dengan juri? Masih ada waktu? Cukup? Hak pribadi adalah privasi data sendiri, milik sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Sekian. Cukup? Silakan ke teman-teman memberikan jawabannya. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan tanpa hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa menerima segala macam gangguan. B. Hak pribadi merupakan hak untuk berkomunikasi dengan seseorang tanpa adanya tindakan memata-matai. C. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi kehidupan pribadi dan data seseorang. Jamet deh. Pertanyaan betul, jawaban betul, nilai 100. Jawabannya masih jauh dari substansi materi, nilai 0. Baik, saya persilakan kepada SMA Alam Kudus untuk memberikan pertanyaan kepada SMK Harapan. Waktunya dimulai. Peraturan Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola air limbah. Sebutkan kewajiban setiap orang. Waktu menjawab kepada SMK Harapan dimulai. Pas. Jawab saja coba. Itu pertama, penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik. Penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik yang secara efektif, efisiensi, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. 2.
mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan air limbah domestik. 3. Memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan air limbah domestik. Sudah? Bagaimana dengan juri? Setiap orang berkewajiban untuk pengelolaan air limbah domestik setempat dan pengelolaan air limbah domestik terpusat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Membayar layanan restribusi, mengelola dan membuang lumpur limbah. Bagaimana dengan juri? Oke, kita ke SMK Harapan. Dipersilakan memberi pertanyaan kepada SMK Negeri 2 Mini. Oh maaf. Saya persilakan, waktu bertanya dimulai. Dalam penerapan terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang berhubungan dengan rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan apa saja? SMK Negeri 2 Mimika, waktu menjawab dimulai. Pertama, melakukan dan memperhatikan rambu lalu lintas. Yang kedua, lingkungannya. Sebenarnya itu saja untuk saya. Masih ada waktu, mungkin bisa. Bagaimana SMK Negeri 2? Yang selanjutnya adalah jaga kerap untuk pemberhentian terminal. Masih? Oke, begitu saja. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan juri? Dalam penerapan lokasi terminal, yang pertama adalah tingkat aksesibilitas jasa pengguna angkutan. Yang kedua, kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan nasional. Yang ketiga, kesesuaian dengan rencana pengembangan kinerja jaringan lalu lintas, jaringan trayek, dan jaringan lintas. Yang ketiga, kesesuaian dengan rencana pengembangan dan pusat kegiatan. Yang keempat, kesesuaian dengan kegiatan lain. Yang kelima, permintaan angkutan. Yang keenam, kelayakan teknis dan finansial dan ekonomi. Yang kedelapan, keselamatan dan keamanan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang terakhir 9, kelestarian lingkungan hidup. Terima kasih.
ke SMK Negeri 2 Mimika untuk memberikan pertanyaan kepada SMK Negeri 1 Mimika. Waktu bertanya dimulai. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Apa tujuan dilakukannya diversi? Waktu dijawab dimulai. Diversi bertujuan 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan 5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Cukup. Masih ada waktu. Oke, ada waktu. Jawabannya yang telah disebutkan itu betul semua. Mencapai kedamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kita berfokus dulu untuk para tim di depan. Ya, pada semangat. Baik adik-adik, demikianlah akhir dari tahapan pertama kita. Kita akan masuk pada tahap kedua berupa bonus. Kita lihat skornya dulu. Untuk SMK Negeri 1 Mimika dengan skor 200. Kita lihat pertanyaan. SMK Penerbangan Petra 100. SMA Kalam Kudus 75. SMK Harapan 100. SMK Negeri 2 Mimika 100. Untuk tahap pertama ini yang unggul SMK Negeri 1 Mimika. Ayo, yang lain semangat tahap kedua. Kita masuk ke tahap kedua yaitu bonus. Saya akan memberikan aturan main dalam tahap kedua ini, yaitu pertanyaan akan diberikan sebanyak jumlah lembu dalam amplop tertutup. Ada 6 soal. Nanti saya akan mempersilahkan setiap regu untuk maju untuk mengambil nomor amplop dan ada soal di dalamnya. Bagaimana dengan diri kita mulai? Saya undang yang pertama SMK Negeri 1 Mimika. Yang SMK Penerbangan Petra. Ini masih segel ya. Masih segel. Yang telah dipilih akan dibacakan oleh saya. Lalu regu yang memilih amplop akan dipersilakan menjawab pertanyaan. Waktu menjawab 60 detik atau 1 menit. Oke. Ada dalam amplop ini ada 6 pertanyaan. Untuk SMK Negeri 1 Mimika, pertanyaan: dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang ITE, setiap orang dapat mengajukan gugatan. Selain penyelesaian gugatan perdata, dapat dilakukan hal lainnya.
Penyelesaian lain apakah yang dimaksud? Waktu menjawab dimulai. Melalui audit tes atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukup. Oke, bagaimana dari dulu kita lanjut ke yang kedua atau langsung memberi hasil? Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan kedua, untuk mendapatkan SIM untuk kendaraan bermotor, perseorangan harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Sebutkan syarat usia untuk masing-masing SIM kendaraan bermotor perseorangan. Waktu menjawab dimulai. Usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D. Usia 20 tahun untuk SIM B1 dan usia 21 tahun untuk SIM B2. Cukup. Oke, bagaimana dengan juri? Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pidana pembinaan lembaga dapat berupa keharusan mengikuti pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembinaan. Sebutkan pidana pembinaan lainnya. Dipidana 1/2, dipidana 1/2 dipidana 1/2 dari pembinaan, dipidana 1/2 dipidana 1/2 pidana penjara yang diancam teruntuk orang dewasa. Oke, waktu habis. Jalan juri. Jawaban yang benar adalah A. Mengikuti terapi di rumah sakit 2 atau B. Mengikuti terapi akibat ketergantungan alkohol, narkotika, metropsika, dan zat adiktif lainnya. Jawaban salah nilai 0. Oke. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika berdasarkan pada asas tanggung jawab, kedua kelestarian dan keberlanjutan, ketiga perlindungan sumber air, keempat keterpaduan, kelima keadilan, keenam kehati-hatian, ketujuh partisipatif, pendapat kesehatan, 9 manfaat, dan yang terakhir pencemar membayar. Apa yang dimaksud dengan asas pencemar membayar? Waktu menjawab dimulai. Yang dimaksud asas pencemar membayar adalah sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan dalam yang dimaksud asas pencemar membayar adalah sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan. Prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Cukup. Bagaimana dengan juri? Jawaban benar nilai 100. Baik, pertanyaan nomor 5. Narkotika merupakan suatu zat yang berguna bagi dunia medis, tetapi berbahaya apabila disalahgunakan. Apakah pengertian narkotika yang diatur dalam Daerah Kabupaten Mimika nomor 9 tahun 2022? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Cukup. Baik, Tuan Juri. Jawaban yang benar adalah cara menjawab
Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Penyelenggara sertifikasi elektronik harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa. Informasi yang akurat, jelas, dan pasti tersebut meliputi apa saja? Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan. Yang kedua, hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik. Dan yang ketiga, hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik. Cukup. Bagaimana dengan Juri? Jawaban benar nilai 100. Oke. Untuk rapat pengisian untuk SMK Negeri 1 selesai. Saya masuk ke SMK Penerbangan Petra. Ini ada amplop 2, 3, 4, 5. Oke, nomor berapa? 5. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Baik, siap untuk SMK Penerbangan Petra. Ini ada 6 pertanyaan juga sama. Saya akan memberi pertanyaan nomor 1. Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika menganut asas kepastian hukum. Apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum? Waktu menjawab dimulai. Waktunya terus berjalan untuk SMK Penerbangan Petra. Waktu habis. Dalam juri. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ini memiliki jangkauan yurisdiksi. Sebutkan yurisdiksi yang dimaksud dalam undang-undang dimaksud. Waktu dijawab dimulai. Ayo SMK Penerbangan, waktu terus berjalan. Mungkin bisa mencoba menjawab. Waktu habis. Dewan juri.
3, dalam berlalu lintas, pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang bagaimana? Waktu menjawab dimulai. Saya akan menjawab adalah kondisi darurat. Ada lagi, waktu masih ada. Ayo. Cukup. Bagaimana dilanjuti? Saya masuk ke pertanyaan keempat. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga, anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Terdapat pengecualian untuk kesepakatan tersebut. Sebutkan. Waktu menjawab dimulai. Ayo, waktu terus berjalan untuk SMK Penerbangan Petra. Waktu habis. SMK Penerbangan Petra kejam sekali ya. Jawaban yang benar adalah A. Tindak pidana yang berupa pelanggaran, B. Tindak pidana ringan, C. Tindak pidana tanpa korban, atau D. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Tidak terjawab, nilainya 0. Coba berikan untuk SMK Penerbangan Petra. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Bisa kita mulai? Pertanyaan kelima. Pemantauan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Mimika dilaksanakan dengan cara langsung dan atau tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan cara apa? Waktu menjawab dimulai. Waktunya terus berjalan.
Waktunya habis. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan sistem pengelola air limbah domestik. Tidak menjawab, nilainya 0. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika terus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sebutkan 4 upaya pencegahan yang dilakukan. Waktu menjawab dimulai. Ayo. Waktu habis. Dewan juri. Jawabannya, upaya pencegahan dilaksanakan oleh kegiatan 1. Kampanye perilaku hidup sehat. 2. Melakukan diseminasi dan penyebaran informasi. 3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. 4. Meningkatkan kemampuan pelayanan terapi rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan. Karena tidak menjawab, nilainya 0. Kita beri plus untuk SMK Peluang Putra. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Untuk SMA Kalam Kudus, silakan memilih amplop yang ada nomor 2, 3, dan 4. Kita memilih nomor 2. Soalnya sama, ada 6 soal. Saya akan masuk ke soal yang pertama. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Berapakah jumlah denda yang dititipkan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah? Waktu menjawab dimulai. Jumlah uang yang dititipkan maksimum dari yang telah ditetapkan. Masih ada waktu, coba dimanfaatkan waktu yang ada. Mungkin teman-temannya bisa membantu. Waktunya habis. Dewan juri. Mohon jawabannya diulang lagi, tadi kurang kembali dulu. Jadi bukan maksimum dari yang telah ditetapkan. Jawaban yang benar adalah jumlah denda yang dititipkan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
maksimalnya sudah benar, tapi kan dikenakan untuk pelanggaran apa ya, pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Mungkin karena substansinya materi hanya 50%, kami nilai 50. Saya masuk ke pertanyaan kedua. Kewajiban hakim dalam memeriksa perkara anak di sidang pengadilan berbeda dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Sebutkan kewajiban seorang hakim jika memeriksa seorang anak di sidang pengadilan. Waktu menjawab dimulai. Tidak memakai aktivitas program dan tidak memakai baju kedinasan. Masih ada waktu. Dan tidak melampirkan biodata anak. Kita ulangi ya, jadi tidak memakai aktivitas seperti program dan baju kedinasan serta dilakukan secara tertutup. Dan biodata anak dirahasiakan. Cukup. Dalam juri. Jawaban yang benar adalah hakim wajib memerintah orang tua atau wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pemimpin kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Jawaban yang paling tepat nilainya 0. Kita beri tepuk tangan. Saya masuk ke pertanyaan ketiga. Pihak swasta dapat berperan dalam mendukung pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika. Sebutkan peran swasta tersebut. Untuk memantau pengelolaan air limbah domestik secara cepat dan terdus. Masih ada waktu. Bagaimana? Cukup. Dalam juri. Jawaban yang benar adalah peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Jawaban tidak tepat nilai 0. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dapat dilindungi. Dalam bentuk apakah perlindungan tersebut? Perlindungan tersebut dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Oke. Cukup jelas. Bagaimana dengan juri? Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan kelima. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis. Apakah yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika? Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat untuk menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau diberhentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik maupun psikis. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100.
Tetap semangat ya untuk pertanyaan terakhir. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku dalam keadaan yang bagaimana. Waktu dijawab dimulai. Ketika orang juga digunakan ketika kejadian tersebut nyata-nyata terjadi. Ayo sedikit lagi. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi. 2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan atau 3. Disebabkan gerakan orang. Jawaban paling tepat mulai 0. Kita beri aplaus dulu untuk tim di depan. Untuk SMK Harapan. Sekarang ada amplop yang ada di saya, mau amplop dan 4, amplop 3. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Untuk menjadi tenaga kesejahteraan sosial memiliki syarat tertentu, antara lain berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerja sosial atau kesejahteraan sosial dan mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial. Sebutkan syarat lainnya. Waktu menjawab dimulai. Ayo, SMK Harapan. Masih ada waktu, ayo. Mungkin teman-teman bisa membantu. Waktu menjawab habis. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah berpengalaman kerja paling sekitar 3 tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan anak. Tidak menjawab, maka kami beri nilai 0. Jangan tegang untuk SMK Harapan. Kita masuk kepada pertanyaan kedua.
Studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika disusun berdasarkan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik. Studi kelayakan dimaksud disusun berdasarkan kajian apa? Waktu menjawab dimulai. Studi kelayakan dimaksud yaitu 1. Teknis, keuangan, ekonomi, dan teknis, keuangan, ekonomi, dan lingkungan. Jawab dengan nilai 100. Ayo semangat. Untuk soal ketiga, pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit atau lembaga rehabilitasi di daerah agar memenuhi kriteria menjadi tempat rehabilitasi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika melalui fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi. Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi dapat dilakukan melalui apa? Waktu menjawab dimulai. Ayo SMK Harapan, waktu terus berjalan. Waktunya habis, Dewan Juri. Jawaban yang benar, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit atau lembaga rehabilitasi, dan B. Melaksanakan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi program dengan pusat lain dan atau swasta. Tidak menjawab, kami kasih nilai 0. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Dalam Undang-Undang ITE dikenal adanya istilah sertifikasi elektronik. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi elektronik? Waktu menjawab dimulai. Sertifikasi elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang diawasi langsung oleh pemerintah. Masih ada waktu. Cukup. Cukup. Dewan Juri. Jawaban yang benar, sertifikasi elektronik adalah sertifikasi yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jawaban tidak tepat, maka kami kasih nilai 0. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kelima. Setiap perusahaan angkutan umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan umum dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratifnya berupa apa?
Waktu menjawab dimulai. Peringatan tertulis. Yang kedua, pemberian denda administrasi. Yang ketiga, pembukuan izin. Yang keempat, pencabutan izin. Cukup. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Ayo semangat SMK Harapan untuk pertanyaan terakhir. Salah satu hukuman tindakan yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak berupa perbaikan akibat tindak pidana. Apa yang dimaksud dengan perbaikan tindak pidana? Waktu menjawab dimulai. Waktu terus berputar. Mengurangi masa tahanan. Masih ada waktu. Waktunya habis. Dewan juri. Jawaban yang benar, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak menjawab, kasih nilai 0. Kita berterus untuk SMK Harapan. Untuk SMK Negeri 2 Mimika, ini di sini sisa amplop 4, jadi harus memilih amplop 4. Untuk SMK Negeri 2 Mimika siap? Suaranya tidak terdengar, siap? Masih semangat? Kurang kayaknya semangat? Coba supporternya mana nih? Kayaknya di depan ini sudah pada tegang. Saya ulangi ini ya, semangat. Saya bilang selamat siang berarti semangat ini ya. Semangat siang dong, sudah siang. Kalau pagi. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kita mulai ya SMK Negeri 2 Mimika. Untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan juga sama, ada 6 soal. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau lembaga lain kepada seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat. Sebutkan bentuk sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi pengelolaan air limbah domestik. Waktu menjawab dimulai. Ayo, waktu berjalan untuk SMK Negeri 2. Membantu membersihkan lingkungan dan mempromosikan penghijauan. Waktu masih banyak, ayo. Ini teman-teman bisa membantu. Waktunya habis. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah
bentuk sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, koran, majalah, leaflet, brosur, workshop, talkshow, tatap muka, langsung dengan masyarakat. Jawaban tidak tepat, nilai 0. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Rehabilitasi terhadap pencandu narkotika dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apakah yang dimaksud dengan rehabilitasi medis? Waktu menjawab dimulai. Suatu proses pengobatan secara terpadu untuk mengobati pecandu narkotika, untuk membebaskan pecandu narkotika. Masih ada waktu. Oleh tim medis. Baik, waktunya habis. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Nah, kita melihat dari substansi yang ada kriteria yang tadi disebut, membebaskan diri dari pecandu ketergantungan narkotika. Kami beri nilai 50. Kita masuk ke soal ketiga. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Sebutkan 2 perbuatan yang dilarang lainnya. Waktu menjawab. Ayo, waktunya berjalan. Presentasi kedua. Minum minuman keras dan tunjukkan ilegal. Masih ada waktu. Cukup. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah 1. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Jawaban salah, nilai 0. Halo semua, pertanyaan kedua. Kita masuk ke soal nomor 4. Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sebagian penerimaan negara bukan pajak tersebut dialokasikan sebagai apa? Waktu menjawab dimulai.
sebagai uang denda. Masih ada waktu. Ayo. Dan memberikan gaji kepada para pegawai. Masih ada waktu. Cukup. Cukup? Cukup? SMK Negeri 2? Dewan Juri? Jawaban yang benar. Sebagai insentif bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawaban salah, nilai 0. Ayo, kita masuk ke soal nomor 5. Pada pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum selama 15 hari. Apakah terhadap anak tersebut bisa dilakukan perpanjangan masa tahanan? Jelaskan. Waktu menjawab dimulai. Bisa diperpanjang jika hakim menyetujuinya. Masih ada waktu. Ayo, SMK Negeri 2, jawabannya masih mau ditambahkan? Cukup? Dewan Juri? Jawaban yang benar. Ya, atas permintaan hakim kasasi, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 hari. Ini ada dua substansi, yaitu ya dan diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kalau ya benar, bukan oleh hakim. Jadi substansinya 50%, nilai 50. Baik, soal terakhir. Pihak swasta dapat berperan dalam mendukung pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika. Sebutkan peran swasta tersebut. Waktu menjawab dimulai. Waktu menjawab dimulai. Ayo, SMK Negeri 2. Pengelolaan air limbah dengan benar. Ya. Terus? Dan untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar. Masih? Semua. Ya? Cukup? Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Jawaban tidak tepat, nilai 0. Kita beri aplaus dulu untuk tahap bonus ini. Kurang semangat kan? Untuk grup A masih semangat? Masih. Oh, lemah sekali.
Oke, kita lihat total nilainya untuk tahap bonus ini. SMK Negeri 1 Mimika dengan totalnya 700. SMK Penerbangan Petra dengan total 100. SMA Kalam Kudus dengan total 325. SMK Harapan 300. SMK Negeri 2 Mimika 200. Jadi masuk tetap ini SMK Negeri 1 Mimika. Yang lainnya tetap semangat, siapa tahu di tahap perebutan bisa melebihi SMK Negeri 1. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu berupa tahap perebutan. Pada tahap ketiga ini saya akan membacakan soal untuk dijawab semua regu, dan regu yang paling dahulu menekan bel akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Coba bel, kita coba bel dulu, coba. SMK Negeri 1. Coba tekan. Oke. SMK Penerbangan Petra mungkin bisa dicoba. Oke. SMA Kalam Kudus. SMK Harapan. SMK Negeri 2. Oke. Dalam hitungan tekan semuanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu orang aja ya kalau bisa yang pencet ya. Hah? Semua bisa pencet, oke. B boleh ditekan apa pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal atau perintah. Contohnya siapa, si, ya. Kata tanyanya ya. Apa, A, saya sudah menyebutkan kata A, berarti bisa menjawab. Apabila dia ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya atau pemerintah, regu tersebut dikenakan hukuman, yaitu diperkenankan menjawab satu soal, tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya, dan nilai dikurangi 50. Jawaban yang benar akan dibacakan oleh Dewan Juri. Pada tahap ketiga ini, yang dinilai sama pada tahap kedua, yaitu ketepatan menjawab. Waktu menjawab 60 detik. Amplopnya masih ada di saya akan serahkan kepada Dewan Juri. Untuk grup A siap? Saya minta untuk supporter tenang ya, karena ini partnya rebutan. Ada 10 soal pada tahap rebutan ini. Siap? Siap. Oke, tangannya siap dekat bel. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Untuk menjadi penuntut umum terhadap perkara anak harus memenuhi beberapa syarat. Apa syarat-syarat berbuat? Syarat untuk ditetapkan sebagai penuntut umum anak meliputi 1. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum, 2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan 3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Cukup. Oke, saya baca pertanyaannya ya. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai seorang penuntut umum anak? Dengan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk nungguin ya.
penanganan pemakai pemula narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Mimika meliputi pendampingan dan atau advokasi. Advokasi terhadap pemakai pemula diberikan kepada siapa? Timernya tetap jalan, timer. Waktu berjalan, ada yang menekan bel? Waktunya habis ya berarti. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah advokasi terhadap pemakai pemula diberikan kepada A. Yang terindikasi menggunakan narkotika dan prekursor narkotika melalui tes urin dan atau tes darah. B. Yang tertangkap tangan membawa narkotika dan prekursor narkotika. C. Pecandu belum cukup umur yang dilakukan oleh orang tua dan atau wali dan atau D. Keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana masuk huruf A, huruf B dan huruf D. Karena tidak ada yang jawab, 100 untuk saya. Kita masuk ke soal ketiga. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dilarang. Namun ada ketentuan lain yang membolehkan intersepsi tersebut. Intersepsi seperti apa yang dibolehkan? Intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian atau kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Cukup. Jawaban benar nilai 100. Ayo yang lainnya, semangat. SMK Penerbangan P. Pertanyaan keempat. Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan. Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraannya diancam pidana. Sebutkan Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Menjawabnya tunggu Dewan Juri. Kita mulai ke soal nomor 5. Sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri atas sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Apakah pengertian sistem pengelolaan air limbah domestik setempat? Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yang selanjutnya disingkat SPA-LDS adalah pengelolaan yang dilakukan dengan mengelola air limbah domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke subsistem pengelolaan lumpur pinjam. Cukup. Jawaban benar nilai 100. Ada SMA lainnya. Kita masuk ke soal nomor 6. Perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang
dan tanpa hak dengan cara didiskusikan dan atau ditransmisikan dan dibuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat dipidana penjara dan atau pidana denda. Sebutkan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Cukup. Dengan juri. Jawaban benar nilai 100. Ayo, yang lainnya harus lebih cepat. Soal nomor 7. Anak mendapatkan pidana pembinaan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Berapa lamakah pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan? Paling singkat 6 bulan, paling panjang 1 tahun. Cukup. Brief di gambar. Paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Bilang. Sudah dilempar dan sudah dilempar lagi. Jawaban yang benar adalah paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Karena ini ketentuan pidana dan sebagainya sudah tidak boleh dan harus saling berhubungan dari salah satu batasan. Untuk bagi SMK penerbangan jawab antara nilai kurang 50 sudah bisa ikut di pertanyaan selanjutnya. SKN 1 nilai kurang 50 sudah bisa ikut di pertanyaan selanjutnya. Dan sekarang masuk ke pertanyaan nomor 8. Baik, soal nomor 8. Presiden membentuk sebuah lembaga negara non-kementerian Indonesia yang di bidang dan pemberantasan. Saya ulangi pertanyaannya. Presiden membentuk sebuah lembaga negara non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor tes. Oke. Presiden membentuk sebuah lembaga negara non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk di Kabupaten Mimika, Dewan Juri. Presiden membentuk sebuah lembaga negara non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk di Kabupaten Mimika, lembaga tersebut disebut apa? Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika. Cukup. Jawaban benar nilai 100. Selanjutnya, SMK 1, SMK Tekan boleh ikut, SMK Negeri 12
kita masuk soal nomor 9. Pengelola air domestik. Oke, siap semuanya. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika berdasarkan pada asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, perlindungan sumber air, keterpaduan, keadilan, kehati-hatian, partisipatif, kesehatan, manfaat, dan pencemar membayar. Apa yang dimaksud dengan asas partisipatif? Yang dimaksud asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cukup. Jawaban benar silakan. Untuk SMK Negeri 1 Mimika bisa ikut. Negeri 2. Oke, untuk soal terakhir, semua siap? Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat apa saja? Analisis kelanjutan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan, simulasi kinerja lalu lintas sampai dengan adanya pengembangan, perencanaan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan, dan perencanaan pemantauan dan evaluasi. Cukup. Jawab Juli bagaimana? Dilempar atau? Jawaban yang benar adalah analisis bangkitkan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan. Saya ulangi, A. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan. B. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan. C. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak. D. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak. E. Cara pemantauan evaluasi. Dari 5 jawaban ini yang 3 nilai 25. Baik, untuk tahap perebutan ini selesai. Kita lihat total terakhir untuk SMK Negeri 1 dengan total 1.325. SMK Penerbangan Petra dengan total nilai 50. SMA Alam Kudus dengan total 325. SMK Harapan dengan total nilai 400. SMK Negeri 2 Mimika dengan total nilai 150. Untuk tahap pengisian di grup A ini untuk maju ke semifinal yaitu SMK Negeri 1 Mimika. Pesertanya mana SMK Negeri 1 Mimika? Oke, paling depan. Dalam Juli?
Yang kedua dari nilai SMK Harapan. Maju ke tahap komisi. Nah, masuk ke semifinal. Untuk semua peserta pada grup A ini kami minta untuk kembali ke tempat. Untuk SMK Negeri 1 dan SMK Harapan siap-siap untuk semifinal besok. Panitia ini kita lanjut atau istirahat? Oke. Karena waktunya sudah siang, mungkin kita bisa istirahat makan siang dulu. Kalau bisa tahu panitia berapa lama kita lanjut lagi? Waktu makan siang diberi waktu 30 menit ya. Untuk grup kedua, grup B, saya minta untuk dalam waktu 30 menit bisa hadir di sini. SMA Kristen Shining Star, SMK Pelita, SMA Advent, SMA Katolik Santa Maria, dan SMA Taruna. Jadi kalau bisa makan segera dan siap-siap untuk maju.